Kembali di Kompas yang saudara, kenaikan harga beras terus terjadi di berbagai daerah sejak sebulan terakhir. Di Gorontalo misalnya harga beras mencapai Rp17.000 per kilogram. Kenaikan harga beras juga terjadi di kota Brastagi dan Manado. Harga beras di Gorontalo terus naik dari sebelumnya Rp14.000 hingga Rp16.000 per kilogram, kini mencapai Rp17.000 per kilogram. Kenaikan harga bervariasi tergantung jenis dan kualitas beras. Beras Pandan Wangi menjadi varietas paling mahal, yakni Rp17.000 per kilogram. Salah satu pedagang bilang, kenaikan harga beras ini sudah terjadi hampir sebulan dan terus merangkak naik. Pedagang mengaku kenaikan harga terjadi karena stok beras lokal dan luar daerah menipis. Kenaikan harga beras juga terjadi di kota Brastagi, Sumatera Utara. Kenaikan harga rata-rata adalah 5% per liter. Pedagang mengaku keuntungan mereka berkurang drastis karena daya beli masyarakat juga turun. Di Manado, Sulawesi Utara, lonjakan harga beras menyebabkan omset pedagang beras di Pasar Pinasungkulan Kota Manado turun hingga 50%. Jika dalam sehari pedagang menjual 250 kg beras, kini hanya 100 hingga 150 kg. Hal ini terjadi karena daya beli masyarakat menurun. Harga beras termurah di Manado yakni Rp15.000 per kilogram. Sementara beras premium jenis Serayu dijual Rp16.000 per kilogram. Tim Liputan Kompas TV. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono meminta pengoplos beras premium ditindak secara tegas, baik secara hukum, menyusul adanya dugaan pelanggaran mutu dan kualitas oleh sejumlah produsen. Tindakan tegas menurut Sudaryono perlu dilakukan tidak hanya ditujukan untuk pelanggar, tapi juga sebagai pesan kepada yang lain agar tidak melakukan tindakan serupa. Sudaryono menyebut ada 212 merek dan perusahaan yang sedang ditangani polisi. Beras oplosan. Oh, lagi ditangani sama kepolisian, ada 212 merek dan perusahaan sekarang lagi dipanggil Baris Krim. Itu nanti pantauan Ya, temuan kita. Makanya ya harus ini jadi momen yang kita tindak tegas supaya semua tertib. Kita nggak mau lihat yang ke belakang, kita mau aktif ke depannya kita tertib. Pemerintah menyebut 212 merek beras premium diduga oplosan sehingga merugikan konsumen hampir Rp100 triliun per tahun. Bisakah kualitas beras premium dikenali lebih dahulu sebelum dibeli? Berikut laporan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa dan Yohan Bagja dari Pasar Palmerah, Jakarta. Kementerian Pertanian berencana akan mengumumkan 212 merek beras premium yang diduga oplos. Dalam artian isi beras ternyata tidak sesuai dengan produk yang dijual kepada konsumen. Pertanyaan muncul kemudian, sesungguhnya apakah sesulit itu membandingkan antara beras premium dengan beras medium atau beras biasa? Saya saat ini sudah bersama dengan salah satu pedagang di Pasar Palmerah untuk kita telusur lebih lanjut soal perbandingan antara dua jenis beras itu dengan Mas siapa, sorry? Amri. Mas Amri udah berdagang dari tahun 2012, tadi kita cerita juga ya. Sesungguhnya Mas, kalau membandingkan antara beras premium dengan beras biasa itu emang susah atau sebetulnya ada yang mirip-mirip atau gimana sih sebetulnya? Sebenarnya rada-rada mirip, tapi kalau orang yang jarang belanja beras ya mungkin nggak bisa bedain juga, gitu. Tapi tolok ukurnya yang paling gampang kira-kira apakah sebatas dari harga yang paling mahal itu pasti premium atau gimana sebetulnya, Pak? Dari barangnya dong. Kalau harga beras medium dijual beras premium kan kalau nggak tahu barangnya juga bisa ditipu juga. Kalau beras premium itu kan dari fisiknya aja udah beda kelihatan. Kalau beras premium itu bijinya utuh, ya, lebih panjang. Terus lebih mengkilap, ibaratnya udah dipoles ya gitu. Kalau misalnya beras medium rata-rata di depan nih gimana nih jelasin? Kalau ini kebanyakan ini beras medium. Nah, ini beras medium. Kelihatan dari mananya itu? Walaupun bijinya utuh-utuh panjang tapi dia masih ada broken patah. Oke. Gitu. Tapi kalau ini kan beras premium. Broken patahnya lebih sedikit. Gitu. Beras premium biasanya itu maksimal 30% broken patahnya. Patah itu. Maksimal. Gitu. Kalau misalnya udah 35 sampai 40% itu udah beras medium jatuhnya, broken patahnya. Oke.
gitu. Kalau pengalaman Mas sebagai konsumen, kalau sebagai pedagang kan udah terbiasa lah seperti ini. Tapi kalau sebagai konsumen Mas pribadi sama dengan keluarga, pernah nggak punya pengalaman beli beras premium malah dapatnya malah sebaliknya, malah yang medium atau yang beras biasa? Sejauh ini sih enggak ya, soalnya kan kalau kita masak sendiri kita ngambil dari toko. Tapi kalau orang lain mungkin ada, saya lihat di retail terdekat gitu, kalau saya lihat barangnya, harga sama barang sih emang sebenarnya jatuhnya medium gitu, kelihatannya memang beras medium gitu. Jadi memang agak tricky ya kalau membandingkan secara fisik itu, dan kalau Mas sendiri kalau mau gampangnya nih konsumen membandingkan antara premium dan medium atau beras biasa tuh paling gampangnya lihat dari mananya sih? Apakah sebatas dari fisik berasnya aja? Dari brokernya aja, biji patahnya. Kalau misalnya biji patahnya kelihatan banyak, itu sebenarnya jatuhnya medium. Tapi dari kualitas nasi sih nggak jelek, bagus juga. Sama juga. Sama gitu. Mas Amri, thank you ya, udah mau bagi-bagi pengetahuan nih barang-barang kita semua. Karena setidaknya dari koordinasi terakhir yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian bersama dengan Satuan Tugas atau Satgas Pangan Polri, ini ada nilai kerugian yang ditaksir mencapai angka 99 triliun rupiah per tahun yang akan ditanggung konsumen imbas dari beras premium oplos ini, yang jelas sedikit banyaknya akan berpengaruh kepada konsumen, baik itu kerugian material maupun juga hasil yang dibutuhkan oleh konsumen atas pembelian beras premium itu. Nah, sejauh ini dari pihak pemerintah bersama dengan polisi ini masih akan saling berkoordinasi dan disebut akan segera mengumumkan 212 merek beras premium oplos yang sudah ditelusuri oleh pemerintah. Tifal Solesa, Yohan Bagja, Kompas TV, Jakarta.